Sosiologi UN 2016-01. Sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian tersebut, maka fungsi sosiologi adalah membantu dalam merencanakan A. Penelitian dan kontrol sosial, B. Pembangunan dan analisis, C. Penelitian dan analisis, D. Pembangunan dan kontrol sosial, E. Pembangunan dan penelitian. Pembahasan 1. Fungsi sosiologi dalam pembangunan yaitu, sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan maupun pembangunan. 2. Tahap perencanaan yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi kebutuhan sosial. 3. Tahap pelaksanaan yang diperhatikan adalah kekuatan sosial dalam masyarakat serta proses perbuatan sosialnya. 4. Dan pada tahap penilaian yang dilakukan adalah analisis terhadap objek atau dampak sosial pembangunan tersebut. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016-02. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar menunjukkan perwujudan nilai A. Material, B. Dominan, C. Vital, D. Religius, E. Internalisasi. Pembahasan 1. Nilai religius adalah nilai kerohanian yang tertinggi, bersifat mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia. 2. Contoh nilai religius adalah seseorang yang mengerjakan perintah agamanya seperti sholat. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016-03. Melompat pagar sekolah dan membolos pada jam pelajaran sering dilakukan oleh salah seorang siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah memberi sanksi tegas sesuai tata tertib yang berlaku. Contoh tersebut menunjukkan fungsi norma sebagai alat untuk A. Menjaga solidaritas antar warga sekolah, B. Mengarah perilaku yang benar dalam kehidupan, C. Memberi gambaran mengenai kepantasan berperilaku, D. Memberi batasan perilaku agar sesuai aturan yang berlaku, E. Mendorong individu berbuat kebaikan dalam kehidupan. Pembahasan 1. Nilai sebagai alat kontrol sosial yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan kepada manusia untuk bertingkah laku. 2. Perilaku manusia di luar nilai akan mengakibatkan jatuhnya sanksi atau perasaan bersalah. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016-04. Kepatuhan Ibu Rahmat untuk selalu minum obat sesuai anjuran yang diberikan oleh Dr. Ivan adalah contoh interaksi sosial antara dokter dengan pasien. Faktor yang mendorong terjadinya interaksi mereka adalah A. Motivasi, B. Sugesti, C. Imitasi, D. Simpati, E. Identifikasi. Pembahasan. Sugesti adalah pandangan atau sikap seseorang yang kemudian diterima atau diikuti pihak lain. Pihak pemberi sugesti biasanya adalah orang-orang yang berwibawa dan dihormati seperti dokter. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016-05. Keretakan hubungan antar tetangga berakhir setelah mereka menandatangani kesepakatan atas batas tanah yang mereka sengketakan. Disaksikan ketua RT, masing-masing pihak menyadari kekeliruannya, sehingga bisa saling memaafkan. Bentuk akomodasi pada ilustrasi tersebut adalah A. Mediasi, B. Konsiliasi, C. Toleransi, D. Arbitrasi, E. Kompromi. Pembahasan 1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 2. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya dengan proses musyawarah atau konsensus. 3. Sesuai dengan hakikat perundingan, musyawarah, konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016-06. Seorang siswa pemenang lomba hafal Al-Quran di salah satu stasiun TV.
ternyata berasal dari keluarga yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Kakeknya seorang pimpinan pondok pesantren di daerah mereka dan ayahnya juga seorang yang hafal Al-Quran. Kemenangan yang diraih siswa tersebut termasuk bentuk achieve status yang ditentukan oleh faktor A. Pemberian orang lain, B. Kemampuan individu, C. Proses interaksi sosial, D. Keturunan dari orang tua, E. Simpati dari masyarakat. Pembahasan 1. Achieve status adalah status sosial yang didapatkan seseorang harus melalui usaha dan kerja keras yang didasarkan suatu kemampuan orang tersebut. 2. Contoh achieve status adalah meraih prestasi, harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016-07. Sebelum memulai kegiatan belajar di dalam kelas, para siswa selalu melakukan doa. Unsur pembentuk keteraturan sosial tersebut adalah A. Tertib, B. Ajak, C. Pola, D. Order, E. Perilaku. Pembahasan. Keajegan adalah suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Contoh, setiap memulai kegiatan belajar berdoa terlebih dahulu. Setiap pagi siswa pergi ke sekolah mengenakan pakaian seragam, mengikuti pelajaran, dan mengikuti kegiatan lain di sekolah. Maka, jawabannya B. Sosiologi UN 2016-08. Beberapa anak laki-laki sedang bermain perang-perangan. Ada yang berperan sebagai penjahat dan ada yang berperan sebagai pembela kebenaran. Ilustrasi tersebut menunjukkan proses sosialisasi terjadi pada tahap game stage, yaitu A. Telah mampu memahami peran-peran orang lain dalam masyarakat. B. Kecenderungan individu hanya berinteraksi dengan orang tertentu. C. Telah memahami peran orang lain yang berinteraksi dengannya. D. Individu telah dapat menilai perilaku orang lain yang terdekat. E. Memiliki pendapat sendiri dalam memecahkan masalah. Pembahasan. Tahap persiapan bertindak atau game stage adalah peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016-09. Cermati pernyataan berikut. 1. Seseorang memaknai ajaran agama tidak secara menyeluruh, sehingga tumbuh menjadi ekstremis. 2. Di masyarakat terdapat aliran suatu agama yang diikuti oleh sebagian warga, meski oleh pemerintah sudah dinyatakan sebagai aliran sesat. 3. Terlalu sering menonton tayangan sinetron di televisi. Remaja menjadi bergaya hidup konsumtif. 4. Sekelompok pelajar melakukan tawuran dengan kelompok pelajar lain di lingkungan sekolah, karena sekolah tidak memiliki aturan yang tegas tentang tawuran. 5. Buruh pabrik suka bolos kerja, karena supervisornya selalu tidak mengawasi. Penyimpangan sosial yang disebabkan oleh sosialisasi tidak sempurna adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Penyimpangan akibat sosialisasi yang tidak sempurna terjadi karena nilai-nilai atau norma-norma yang dipelajari kurang tepat. Dapat dipahami dalam proses sosialisasi yang dijalankan. 2. Sehingga seseorang tidak memperhitungkan risiko yang terjadi apabila ia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 10. Gerakan dari kelompok anti kemapanan seperti PANG yang berupa melawan tatanan dalam aspek berpakaian dan pemakaian aksesoris merupakan sikap antisosial karena berusaha berbeda dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut adalah A. Keinginan menularkan paham PANG kepada masyarakat luas. B. Rasa ketidakpuasan terhadap keadaan secara situasional. C. Perbedaan cara pandang sebagai perkembangan masyarakat. D. Dorongan kelompok tertentu untuk melestarikan budaya PANG. E. Bagian dari gaya hidup sederhana dan anti kemapanan. Pembahasan. 1. Penyimpangan karena hasil proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. 2. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok
yang bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Contoh, kelompok anak pang. Maka, jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 11. Melarang anak bergaul dengan geng liar merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan pengendalian sosial tersebut adalah A. Mengurangi beban tugas aparat kepolisian. B. Orang tua sebagai pelaksana pengendali keamanan. C. Memberdayakan masyarakat sebagai penjaga keamanan. D. Menciptakan kepatuhan pada norma sosial. E. Menjamin terpelihara ketertiban lingkungan. Pembahasan. 1. Tujuan pengendalian sosial adalah membantu terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan sosial, keamanan, dan ketentraman bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu tujuan pengendalian sosial adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Apabila nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial dijalankan semua masyarakat, maka ketertiban sosial dalam masyarakat dapat terpelihara. Salah satu cara menanamkan nilai dan norma sosial adalah melalui lembaga pendidikan dan pendidikan keluarga. Maka jawabannya E. Sosiologi UN 2016 nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Masyarakat terdiri dari suku bangsa yang sama. 2. Kelompok yang memiliki kepercayaan sama. 3. Masyarakat tradisional dengan kebutuhan hidup sederhana. 4. Anggota masyarakatnya berasal dari kota yang sama. 5. Menempati daerah yang terpencar di pulau-pulau kecil. Kelompok sosial di atas yang termasuk struktur masyarakat homogen ditunjukkan nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Pembahasan. Struktur sosial homogen yaitu struktur sosial yang memiliki latar belakang kesamaan identitas dari setiap masyarakatnya, seperti ras, suku bangsa, ataupun agama. Contohnya adalah masyarakat terdiri dari suku bangsa yang sama dan kelompok yang memiliki kepercayaan yang sama. Maka, jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 13. Masyarakat pedalaman di Indonesia seperti suku Baduy, suku Anak Dalam, dan lain-lain umumnya bersifat tertutup terhadap masyarakat di luar kelompoknya. Mereka berbeda dengan suku lain dalam budaya sehingga membentuk struktur majemuk. Faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah A. Perbedaan adat istiadat karena isolasi alam. B. Pemimpin tidak tabu terhadap hal yang asing. C. Letak geografis di daerah daratan rendah. D. Memiliki sumber kehidupan sendiri. E. Kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan. Pembahasan. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan deretan-deretan pegunungan sehingga mengakibatkan isolasi pada masyarakat. Terjadinya isolasi geografis ini mengakibatkan penduduk beraneka ragam suku dan bangsa. Kemudian mereka mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 14. Perhatikan bagan di bawah ini. 1. Eropa, 2. Timur Asing, 3. Pribumi. Stratifikasi sosial pada masyarakat di atas dibentuk karena A. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. B. Mempertahankan strata sosial masyarakat kolonial di Indonesia. C. Mendiskriminasi masyarakat Timur Asing di Indonesia. D. Menciptakan peran pedagang di antara komunitas masyarakat. E. Pengaruh kekuasaan kolonial di Indonesia terhadap pendidikan. Pembahasan. 1. Dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup, seorang individu atau kelompok kemungkinan untuk pindah dari satu golongan atau kelas sosial lain sangat kecil. Di dalam sistem demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran atau keturunan, sehingga masyarakat lebih bersifat statis. Stratifikasi sosial tertutup pada masa kolonial Belanda dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan strata sosial masyarakat tradisional. Maka, jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 15. Seorang pelajar yang berprestasi di sekolahnya mengikuti pemilihan siswa teladan tingkat kabupaten. Hasilnya, pelajar tersebut terpilih sebagai pemenang dan berhak mewakili daerahnya ke tingkat provinsi. Cara memperoleh status pada contoh tersebut adalah melalui A.
keberuntungan yang diperoleh. B. Pemberian kepercayaan dari sekolah. C. Kemampuan dalam berprestasi. D. Pola interaksi sosial yang dilakukan. E. Kemampuan dalam berorganisasi. Pembahasan. Sifat status adalah cara untuk memperoleh status sosial adalah dengan berusaha dan kerja keras. Untuk memperoleh status sosial melalui cara ini, maka dibutuhkan kemauan yang keras untuk berprestasi. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 16. Perhatikan bagan stratifikasi sosial berikut. Contoh berikut ini yang sesuai dengan bagan di atas adalah A. Ahli yang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. B. Ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai sopir angkutan kota. C. Seseorang yang tidak berpunya atau miskin tapi malas untuk berusaha. D. Berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu. E. Seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Pembahasan. Dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka, seseorang atau kelompok anggota masyarakat memiliki peluang atau kemungkinan yang besar untuk berpindah kelompok, kelas, atau lapisan lainnya. Stratifikasi terbuka lebih dinamis atau progresif dan anggota-anggotanya mempunyai cita-cita hidup yang tinggi, oleh karenanya bersifat kompetitif dan tidak jarang mengalami kehidupan yang selalu diwarnai oleh rasa tegang dan kekhawatiran. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 17. Perhatikan ciri-ciri pelapisan sosial berikut. 1. Sistem kehidupan berkelompok dengan sistem kekeluargaan. 2. Bersifat homogen dalam mata pencaharian sehari-hari. 3. Kepemilikan lahan produktif sebagai ukuran posisi sosial. Berdasarkan ciri di atas, masyarakat pendukung yang sesuai adalah A. Kelompok petani. B. Kelompok buruh. C. Masyarakat perkotaan. D. Masyarakat pedesaan. E. Masyarakat tradisional. Pembahasan. Masyarakat pedesaan merupakan sebuah komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan, ikatan pergaulan, dan seluk-beluk masyarakat pedesaan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan, kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi, yang berarti semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau bersifat kekeluargaan. A. Lapangan kerja yang dominan adalah agraris atau pertanian, sehingga ukuran posisi sosial ditentukan oleh kepemilikan lahan pertanian. B. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan lebih dekat. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 18. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat pengeboran tersebut, muncul cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak, sehingga berdampak pada tenggelamnya beberapa desa. Sebagai korban, warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencaharian kepada perusahaan. Konflik antara warga dengan pengusaha tersebut disebabkan oleh A. Ulah manusia yang tidak mengindahkan teknologi. B. Bencana alam yang mempengaruhi kondisi psikologis. C. Bencana alam yang memicu terjadinya sosial konflik. D. Perbedaan kepentingan antara warga dengan pengusaha. E. Perubahan kebudayaan dapat disebabkan oleh bencana alam. Pembahasan. Penyebab konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok terjadi karena manusia. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Contohnya konflik antara warga dengan perusahaan. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 19. Setelah melakukan demonstrasi untuk menuntut pengangkatan guru bantu sebagai guru tetap atau PNS, maka para guru bantu bergabung membentuk suatu organisasi yang bernama IKBI atau Ikatan Guru Bantu Indonesia. Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa salah satu dampak konflik adalah A. Adanya perbedaan kepentingan antar guru bantu. B. Menguatnya solidaritas antar guru bantu. C. Terjadi dominasi guru bantu atas kelompok lain. D. Terbentuknya akomodasi sosial oleh pemerintah. E. Tuntutan guru bantu dapat menenangkan pengadilan. Pembahasan. Salah satu dampak positif terjadinya konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas sesama anggota kelompok. Hal ini biasanya terjadi pada konflik antar kelompok, di mana anggota masing-masing kelompok merasa mempunyai identitas yang sama, bersatu menghadapi ancaman yang datang dari luar kelompoknya. Maka jawabannya B.
Sosiologi UN 2016 nomor 20. Mahkamah Konstitusi atau MK mengambil keputusan setelah terjadinya konflik hasil pemilihan kepala daerah di daerah tertentu. Bentuk akomodasi yang dilakukan MK dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah A. Kompromi, B. Koersi, C. Adjudikasi, D. Konsiliasi, E. Arbitrasi. Pembahasan. Adjudikasi adalah upaya penyelesaian konflik antara dua pihak melalui badan pengadilan. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 21. Ada kecenderungan keluarga muda pada dewasa ini merasa berat jika memiliki anak lebih dari 2. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menanamkan norma keluarga kecil melalui program keluarga berencana. Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya integrasi sosial masyarakat akibat adanya peraturan yang berlaku, yang secara sosiologis termasuk bentuk integrasi. A. Normatif, B. Fungsional, C. Korsif, D. Operasional, dan E. Segmentasi. Pembahasan. Integrasi normatif adalah proses integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 22. Perhatikan bagan berikut. Keterangan 1. Penjual sayur, 2. Pengusaha, 3. Konglomerat. Dari bagan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi mobilitas sosial. A. Antar generasi naik, B. Intragenerasi naik, C. Antar generasi turun, D. Intragenerasi turun, E. Antar generasi horizontal. Pembahasan. Mobilitas antar generasi diartikan sebagai mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Mobilitas antar generasi naik terjadi karena adanya perubahan status sosial dengan generasi yang berbeda ke arah yang lebih tinggi. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 23. Beberapa gejala sosial. 1. Sifat tradisional yang kuat. 2. Sifat terbuka terhadap inovasi. 3. Diskriminasi terhadap suku tertentu. 4. Terhapusnya sistem kasta di masyarakat. 5. Menerima keadaan sebagai kodrat yang tepat. Faktor yang menghambat mobilitas sosial vertikal adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Ada beberapa faktor yang menghambat mobilitas sosial vertikal. Faktor-faktor penghambat itu antara lain sebagai berikut. A. Faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat atau terlampau kuat dalam suatu masyarakat. B. Diskriminasi kelas. C. Menerima keadaan sebagai kodrat. 2. Faktor penghambat lainnya. A. Kemiskinan. B. Faktor ekonomi. C. Perbedaan ras dan agama. D. Perbedaan jenis kelamin atau gender. E. Perbedaan kepentingan. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 24. Konsekuensi dari globalisasi adalah masuknya bank asing ke pelosok daerah di hampir wilayah tanah air untuk mencari nasabah. Tantangan bagi Bank Nasional menghadapi permasalahan tersebut adalah A. Meningkatkan pelayanan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas. B. Menjaring nasabah di desa atau di perkotaan untuk meningkatkan modal. C. Meminta pemerintah untuk melarang praktek bank asing di tanah air. D. Meminta bank asing untuk membeli sebagian saham Bank Nasional. E. Melarang masyarakat untuk menjadi nasabah bank asing. Pembahasan. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Dampak adanya globalisasi diantaranya meluasnya pasar untuk produk ke luar negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri, bahkan bisa sampai pelosok. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh Bank Nasional agar bisa bersaing adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 25. Ketika masih bermukim di pinggir rel kereta api, terdapat persahabatan antar dua anak yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung botol plastik. Namun, setelah salah seorang diadopsi oleh pasangan hartawan, ia tak lagi leluasa berhubungan dengan sahabat lamanya. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara A. Struktur sosial dengan daya beli individu. B. Mobilitas sosial dengan perubahan sosial. C. Mobilitas sosial dengan status sosial.
D. Status sosial dengan pekerjaan individu. E. Status sosial dengan persahabatan individu. Pembahasan. Mobilitas sosial berhubungan dengan kedudukan atau status sosial. Kedudukan seseorang dapat menjadi lebih tinggi atau menurun karena adanya penghargaan yang diberikan kepada peran-perannya. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 26. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Berstruktur dan berkaidah. 2. Bersistem dan berproses. 3. Faktor dan tujuan sama. 4. Spontan dan tidak terencana. 5. Berkerumun dan tidak terarah. Di antara gejala-gejala sosial di atas, yang termasuk syarat terbentuknya kelompok sosial formal adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Kelompok formal adalah kelompok sosial yang memiliki peraturan tegas dan sengaja dibentuk dan sengaja dibuat oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Sehingga harus ada syarat terbentuknya kelompok sosial formal, yaitu 1. Berstruktur dan berkaidah, 2. Bersistem dan berproses, 3. Faktor dan tujuan yang sama. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 27. Perhatikan bagian berikut. Keterangan. A. Kelompok Sunda, petani, Islam. B. Kelompok Flores, pedagang, Katolik. Pada gambar struktur majemuk di atas berpotensi terjadinya A. Interseksi antar etnis, B. Konsolidasi berdasarkan identitas, C. Asimilasi pekerjaan, D. Akulturasi agama, E. Adaptasi perbedaan. Pembahasan. 1. Struktur majemuk dengan perbedaan etnis, profesi, dan agama berpotensi terjadinya konsolidasi. Konsolidasi merupakan suatu proses penguatan atau peneguhan keanggotaan individu atau beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok sosial melalui timpang tindih anggota. Konsolidasi merupakan hubungan yang justru menciptakan perbedaan-perbedaan sosial yang mencolok. Hubungan konsolidasi terjadi apabila masing-masing kelompok tidak terkait satu sama lain, tetapi justru saling memperkuat perbedaan mereka. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Saling ketergantungan dalam bidang ekonomi di masyarakat. 2. Tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang komplemen. 3. Sulit mencapai konsensus terhadap nilai yang bersifat mendasar. 4. Memiliki banyak faktor menyatukan identitas sosial. 5. Adanya integrasi politik satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang termasuk karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3. B. 2, 2, dan 4. C. 3, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Karakteristik masyarakat multikultural. A. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. D. Secara relatif sering mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. E. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di antara paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 29. Adanya pengakuan kesenian Reok Ponorogo oleh negara Malaysia mendorong pemerintah Indonesia bersama masyarakat dari berbagai kalangan bergabung mempertahankan keaslian budaya. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial sesuai dengan ilustrasi adalah A. Difusi unsur-unsur budaya ke negara Indonesia. B. Adanya musuh bersama dari luar dilihat sebagai tantangan. C. Perbedaan asal-usul budaya Indonesia dengan Malaysia. D. Revolusi budaya sebagai program prioritas pemerintah. E. Hubungan bilateral kedua negara semakin erat. Pembahasan. Integrasi sosial dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada faktor meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Contohnya, adanya musuh bersama yang berasal dari luar kelompok. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 30. Perhatikan beberapa kondisi sosial berikut. 1. Tingkat kesuburan tanah di kepulauan Indonesia tidak merata. 2. Adanya perbedaan jenis agama dalam masyarakat. 3. Perbedaan iklim mendorong terjadinya keragaman mata pencaharian. 4. Adanya vested interest di antara kelompok yang bermodal besar. 5. Terjadinya bencana alam sehingga mempengaruhi struktur sosial. Berdasarkan kondisi sosial di atas, yang termasuk latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4.
C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multikultural. 1. Topografi dan pluralitas regional, iklim, curah hujan, struktur dan kesuburan tanah yang berbeda di wilayah Indonesia. 2. Letak dalam hubungan dengan jalur lalu lintas perdagangan dan pluralitas agama. 3. Faktor iklim berdasarkan pembagian iklim matahari. Iklim di Indonesia secara umum adalah berupa iklim tropis yang panas. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 31. Konflik antar kelompok mudah terjadi pada masyarakat multikultural. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis melalui A. Penyediaan lembaga khusus untuk tiap kelompok etnis, B. Penyatuan kelompok etnis oleh faktor ekonomi, C. Penilangan keanggotaan dalam berbagai kelompok, D. Perlakuan yang berbeda terhadap identitas budaya lain, E. Penerapan hukum yang progresif pada kelompok lain. Pembahasan. 1. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik pada masyarakat multikultural dengan penyilangan. 2. Keanggotaan dalam berbagai kelompok. Kelompok sosial yang saling menyilang akan menimbulkan terjadinya loyalitas yang juga saling menyilang. 3. Selain dapat meredakan konflik, juga dapat digunakan sebagai penyeimbang untuk mencegah terjadinya konflik yang tajam di antara suku-suku bangsa. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 32. Perhatikan realitas sosial budaya berikut. 1. Anggota partai politik hanya boleh diikuti oleh salah satu unsur tertentu. 2. Ketua partai politik harus dipilih dari unsur tertentu yang dominan. 3. Anggota partai politik diikuti oleh semua unsur yang ada dalam masyarakat. 4. Ketua partai politik dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota. 5. Pengurus partai politik ditentukan oleh anggota tanpa memandang unsur tertentu. Dari realitas sosial budaya di atas yang mencerminkan manfaat adanya masyarakat multikultural ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Manfaat masyarakat multikultural. 1. Dapat menggali kearifan budaya yang dimiliki setiap budaya. 2. Memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi. 3. Mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja. 4. Realitas sosial yang mencerminkan adanya manfaat dari masyarakat multikultural adalah salah satu dalam bidang politik. Maka jawabannya E. Sosiologi UN 2016 nomor 33. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan perubahan. Masyarakat berhasil mengganti minyak gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan dan dapat dimanfaatkan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor A. Perubahan fisik, B. Adanya peperangan, C. Lingkungan alam, D. Perubahan penduduk, E. Penemuan baru. Pembahasan. 1. Salah satu faktor internal yang mendorong perubahan sosial adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Salah satunya adanya penemuan-penemuan baru atau discovery. 2. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks, sedangkan daya dukung terbatas. 3. Oleh karena itu, penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Maka jawabannya E. UN 2016 nomor 33. Perhatikan bagan penemuan baru berikut. P, P1, P2. Bagan penemuan baru yang mengakibatkan perubahan sosial terlihat pada penemuan A. Pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut memudahkan transportasi. B. HP, faksimile, dan kartu pos memudahkan dunia komunikasi. C. Laptop, komputer, dan mesin ketik modern memudahkan administrasi. D. Pesawat tempur mempengaruhi sistem pertahanan dan persenjataan. E. Helikopter, pesawat jet, dan tempur memudahkan angkutan pasukan. Pembahasan. 1. Berdasarkan teori fungsional bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. 2. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Contohnya, penemuan pesawat tempur akan mempengaruhi sistem pertahanan persenjataan. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 35. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan yang muncul akibat kesenjangan dalam bidang tersebut adalah A.
Lahirnya kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. B. Munculnya kelas-kelas sosial terbuka bagi seluruh anggota masyarakat. C. Terjadinya masalah sosial dalam keluarga karena orang tua sibuk bekerja. D. Menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meresahkan masyarakat. E. Menurunnya pendapatan per kapita akibat rendahnya produktivitas. Pembahasan 1. Kesenjangan sosial ekonomi akan memunculkan kecemburuan sosial, yaitu suatu kondisi di mana munculnya rasa tidak puas di antara kelas-kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan kehidupan masyarakat, seperti segi hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Konsolidasi merupakan hubungan yang justru menciptakan perbedaan-perbedaan sosial yang mencolok. Hubungan konsolidasi terjadi apabila masing-masing kelompok tidak terkait satu sama lain, tetapi justru saling memperkuat perbedaan mereka. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 36. Masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan timbulnya disorganisasi sosial yang kemudian berubah menjadi disintegrasi sosial. Contoh dampak terjadinya perubahan sosial tersebut adalah A. Memudarnya nilai dan norma yang dijunjung tinggi masyarakat. B. Meningkatkan kewibawaan para tokoh dan pimpinan masyarakat. C. Meningkatnya solidaritas dalam kelompok-kelompok masyarakat. D. Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. E. Melemahnya lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat. Pembahasan 1. Apabila dalam masyarakat terjadi disorganisasi, yaitu suatu keadaan di mana tidak ada suatu keserasian pada bagian-bagian kebulatan. 2. Suatu disorganisasi dalam kaitannya dengan perubahan sosial akan berubah menjadi disintegrasi, dan ini akan berdampak terhadap berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, seiring melemahnya lembaga-lembaga kemasyarakatan karena tidak berfungsi dengan baik. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 37. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan secara umum yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di masyarakat telah A. Terjadi perubahan budaya secara total. B. Terjadi pergeseran peran dan status. C. Muncul budaya baru yang disukai remaja. D. Terjadi pergeseran tata nilai masyarakat. E. Terjadi peningkatan pola konsumsi. Pembahasan. Perkembangan iptek berdampak terhadap munculnya budaya konsumerisme atau peningkatan pola konsumsi. Perkembangan iptek memberikan berbagai kemudahan dalam kegiatan konsumsi yang ditandai adanya sekelompok masyarakat yang selalu ingin memiliki barang baru yang ada di pasar walaupun tidak dapat memilikinya secara tunai. Maka jawabannya E. Sosiologi UN 2016 nomor 38. Masuknya pengaruh musik mancanegara telah menyebabkan sebagian pemuda dan remaja Indonesia cenderung meninggalkan kesenian asli Indonesia. Ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu dampak negatif globalisasi yang disebabkan faktor A. Alih teknologi dari negara maju semakin mudah. B. Semakin terbukanya komunikasi internasional. C. Intensitas komunikasi dengan dunia maya. D. Dapat mempertemukan seni budaya antar bangsa. E. Tingginya migrasi penduduk antar negara. Pembahasan 1. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan jarak spasial semakin menyempit dan jarak waktu semakin memendek. 2. Sehingga arus informasi dan komunikasi semakin terbuka lintas wilayah atau internasional. Dampaknya adalah mudahnya kebudayaan dari luar masuk ke dalam negeri. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 39. Proses pertumbuhan lembaga sosial secara terencana timbul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Berikut ini yang merupakan contoh lembaga sosial yang proses pembentukannya dilakukan secara terencana adalah A. Lembaga perkawinan. B. Lembaga perekonomian. C. Lembaga transmigrasi. D. Sistem perdagangan. E. Sistem mata pencaharian. Pembahasan. Enacted institution adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa lembaga yang termasuk dalam kategori ini antara lain pendidikan, ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Meskipun lembaga ini dibentuk secara sengaja,
namun tetap berakar pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam lembaga ekonomi, yaitu pembentukan lembaga keuangan seperti bank. Maka, jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 40. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anaknya, Pak Andi bekerja sebagai peternak ayam. Usaha ternak ayam dapat dipandang sebagai lembaga ekonomi. Fungsi yang paling penting dari lembaga tersebut adalah A. Menyediakan barang jadi, B. Pemenuhan kebutuhan pokok, C. Penyediaan lapangan kerja, D. Menanggulangi kemiskinan, E. Pemberdayaan sumber daya. Pembahasan. Peranan dan fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat adalah mengusahakan terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu dalam masyarakat. Fungsi lainnya adalah 1. Menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 2. Mengatur pendistribusian kebutuhan dalam masyarakat. 3. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat ekonomi dalam masyarakat. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 41. Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan politik harus diinformasikan kepada lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga tersebut adalah A. Mengatur hubungan sosial di dalam masyarakat. B. Memaksakan norma kepada seluruh warga masyarakat. C. Memajukan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. D. Merencanakan dan mengarahkan kegiatan masyarakat. E. Memelihara ketertiban di dalam wilayah negara secara umum. Pembahasan. Sebagai lembaga politik, setiap negara menyelenggarakan fungsinya sebagai negara. Adapun fungsi negara adalah melaksanakan penertiban dan keamanan negara bagi seluruh warga negara. Maka jawabannya E. Sosiologi UN 2016 nomor 42. Lembaga sosial memiliki alat kelengkapan tertentu yang digunakan untuk mewujudkan tujuannya. Adapun salah satu contoh fungsi alat kelengkapan tersebut adalah A. Buku merupakan alat untuk mencapai tujuan proses belajar. B. Bendera merupakan alat untuk lambang suatu negara. C. Hukum diberikan untuk sanksi warga negara yang menyimpang. D. Cincin sebagai alat untuk pertunangan kedua mempelai. E. Adat yang mengatur perilaku warga dalam masyarakat. Pembahasan. 1. Salah satu ciri lembaga sosial adalah mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial yang bersangkutan. 2. Alat-alat perlengkapan itu misalnya mesin, peralatan, gedung atau bangunan dan lain-lain. Contohnya adalah lembaga pendidikan. 3. Di mana agar proses belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkannya adanya alat-alat seperti meja, kursi, ruang kelas, papan tulis, dan buku. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 43. Sejumlah mahasiswa melakukan penelitian di Enggano untuk mengkaji tentang makna-makna simbolik yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat setempat. Kegiatan penelitian tersebut berdasarkan metodenya termasuk jenis penelitian A. Historis, B. Survei, C. Inquiry, D. Eksploratif, E. Eksperimen. Pembahasan. Penelitian survei adalah penelitian digunakan untuk mengambil suatu generalisasi dari suatu pengamatan terbatas menjadi kesimpulan yang berlaku umum bagi populasi. Penelitian survei dapat juga dilakukan terhadap populasi secara keseluruhan. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 44. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki kegunaan praktis. 2. Mudah dibuat duplikasinya. 3. Sangat menarik minat untuk diteliti. 4. Terdapat variabel yang akan diteliti. 5. Sesuai dalam bidang keahlian. Yang perlu diperhatikan dalam memilih topik penelitian yang baik ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Pembahasan. Dalam menentukan topik suatu penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. B. Topik atau judul yang menarik minat peneliti. C. Topik atau judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan oleh peneliti. Oleh karena itu disesuaikan dengan keahlian. D. Dalam menentukan topik atau judul haruslah dihindari terjadinya duplikasi dengan judul lain. Maka jawabannya Sosiologi UN 2016 nomor 45. Penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan populasi terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Sampel akan diambil mewakili ke 11 kabupaten dan 2 kota tersebut.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh pemerintah adalah A. Area sampling, B. Cluster sampling, C. Incidental sampling, D. Snowball sampling, E. Pervasive sampling. Pembahasan. Teknik pengambilan data dengan area sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pembagian wilayah. Setiap wilayah terwakili untuk diambil sampelnya. Maka jawabannya A. Sosiologi UN 2016 nomor 46. Seorang pelajar meneliti kehidupan anak pang yang sering mangkal di persimpangan jalan. Untuk mendapatkan data penelitian, ia bertanya ke sejumlah anak pang dengan mempersiapkan instrumen secara rinci dan terukur. Keunggulan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah A. Tidak memerlukan waktu, biaya, dan tenaga besar. B. Dapat memperoleh data yang mendalam dan rinci. C. Mampu merekam semua peristiwa yang terjadi saat penelitian. D. Dapat menjangkau populasi yang banyak dalam waktu singkat. E. Dapat dijawab sesuai dengan waktu yang dimiliki responden. Pembahasan. Teknik pengumpulan data dengan bertanya adalah termasuk metode wawancara. Biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan tatap muka atau jika terpaksa dilakukan melalui telepon. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 47. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Mengecek kelengkapan data responden. 2. Memeriksa isi instrumen pengumpulan data. 3. Mengecek macam isian data yang ada. Kegiatan dalam tahap mempersiapkan analisis data di atas dilakukan pada tahap A. Coding, B. Scoring, C. Editing, D. Pengolahan, dan E. Tabulasi. Pembahasan. Tahapan editing bertujuan untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban responden. Editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeditan data antara lain A. Kelengkapan dan kesempurnaan data, B. Kejelasan tulisan, C. Kejelasan makna jawaban, D. Konsisten data, E. Kesesuaian jawaban, F. Keseragaman satuan yang digunakan dalam data. Maka jawabannya C. Sosiologi UN 2016 nomor 48. Perhatikan tabel berikut. 1. Nama, Clara, status dalam keluarga, anak sulung, sifat tegas. 2. Tony, status dalam keluarga, anak bungsu, sifat manja. 3. Siti, statusnya anak bungsu, sifatnya manja. 4. Korey, statusnya anak bungsu, sifatnya mandiri. 5. Vina, statusnya anak bungsu, sifatnya manja. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa A. Anak manja lebih banyak dari anak sulung. B. Semua anak tunggal itu pasti mandiri. C. Rata-rata anak sulung itu bersifat tegas. D. Pada umumnya anak bungsu itu manja. E. Anak bungsu juga ada yang mandiri. Pembahasan. Setelah data yang terkumpul dan analisis dengan teknik statistik, hasilnya harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah ditangkap. Berdasarkan tabel, maka dapat disimpulkan pada umumnya anak bungsu itu manja. Maka jawabannya D. Sosiologi UN 2016 nomor 49. Dalam penulisan laporan penelitian, terdapat bagian metode penelitian yang mencantumkan teknik pengambilan sampel. Bagian tersebut berisi tentang A. Validitas data yang diperoleh, B. Jumlah responden yang dipilih, C. Jenis instrumen yang digunakan, D. Proses analisis data penelitian, E. Konsistensi data penelitian. Pembahasan. Teknik pengambilan sampel adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel. Sampel secara representatif atau responden. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel berisi jumlah responden yang dipilih. Maka jawabannya B. Sosiologi UN 2016 nomor 50. Seseorang meneliti pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan di stasiun Jatinegara, Kota Jakarta. Hasil penelitiannya dianggap memiliki solusi yang tepat dan dapat diterapkan dalam mengatasi kemacetan di daerah tersebut. Oleh karena itu, ia diberi kesempatan hadir dalam acara di stasiun TV swasta tertentu. Contoh tersebut menunjukkan adanya manfaat hasil penelitian bagi pemerintah, yaitu A. Menambah referensi penelitian sosial, B. Menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, C. Memberi solusi mengatasi kemacetan, D. Memberi kesempatan berkarya peneliti, E. Mempopularitaskan hasil penelitian. Pembahasan. Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Manfaat penelitian praktis ini sangat diperlukan oleh lembaga pemerintah, karena dari hasil penelitian dapat menunjang kelancaran proses pembangunan. Melalui penelitian yang telah dijalankan dapat diberikannya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi, sehingga dapat keluar dari krisis yang terjadi. Maka jawabannya C.